Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Permana dengan NIM 215720003. Kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi tentang teknik-teknik penyelesaian konflik. Mengelola konflik secara efektif merupakan keterampilan penting bagi setiap individu maupun organisasi. Teknik-teknik penyelesaian konflik yang tepat dapat membantu mengubah situasi konfrontasi menjadi kolaborasi konstruktif. Pengertian konflik dan penyelesaiannya. Konflik adalah situasi di mana perbedaan, kepentingan tujuan, atau nilai-nilai antara dua pihak atau lebih. Sedangkan penyelesaian konflik, proses memecahkan masalah untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkonflik. Tipe-tipe konflik. Yang pertama ada intrapersonal. Konflik yang terjadi pada dalam diri individu, seperti pertentangan antara nilai-nilai dan tujuan yang berbeda. Lalu ada konflik interpersonal yang terjadi antara dua individu atau lebih, seperti perselisihan pendapat atau kepentingan yang berbeda. Lalu ada konflik intergrup, konflik yang terjadi antara kelompok, seperti persaingan untuk memerlukan sumber daya atau kekuasaan. Penyebab terjadinya konflik tentu yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk menyebabkan kurangnya pemahaman yang baik, dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Yang kedua ada perbedaan kepentingan. Ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda, maka konflik akan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Yang ketiga ada persaingan sumber daya. Perebutan atas sumber daya yang terbatas dapat memicu konflik. Lalu yang keempat, perbedaan nilai dan budaya. Latar belakang yang berbeda bukan tidak mungkin dapat menyebabkan pandangan yang bertentangan. Pendekatan konstruktif dalam penyelesaian konflik. Yang pertama, melalui tahap pemahaman. Memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing pihak yang terlibat konflik. Yang kedua, komunikasi efektif. Mengembangkan komunikasi yang terbuka dan jujur, serta saling menghargai. Yang ketiga, kompromi dan kolaborasi. Mencari solusi yang saling menguntungkan melalui negosiasi dan kerjasama. Lalu ada teknik negosiasi. Negosiasi merupakan alat penyelesaian konflik yang efektif dan dengan mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua pihak. Proses ini melibatkan pengajuan solusi, tawar-menawar, dan kompromi. Teknik ini menggunakan pencapaian win-win solution, di mana kedua belah pihak merasa diuntungkan. Komunikasi efektif untuk menyelesaikan konflik. Tentu pertama kita harus mendengarkan aktif. Berikan perhatian penuh pada orang yang memberikan sudut pandang lain. Yang kedua, kejelasan pesan. Sampaikan pikiran dan perasaan dengan jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, ada empati. Tunjukkan pemahaman dan kepedulian terhadap perasaan orang lain. Yang keempat, tentu mesti adanya umpan balik. Berilah umpan balik kepada orang yang menyampaikan. Tentu itu akan membantu untuk menemukan solusi bersama. Negosiasi tentu menjadi alat penyelesaian konflik. Ya, karena ada 3 step, yaitu pertama ada identifikasi isu, di mana kita bisa menemukan masalah inti yang harus diselesaikan. Yang kedua ada eksplorasi solusi, kaji beberapa opsi yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang terakhir ada tawar-menawar, ketika membuat kesepakatan dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Lalu terjadilah mediasi pada teknik penyelesaian konflik alternatif ya. Yang pertama ada persiapan. Mediator akan mengumpulkan informasi dan memastikan komitmen dari pihak-pihak yang berkonflik. Yang kedua ada identifikasi isu. Mediator membantu pihak-pihak mengklarifikasi masalah dan kebutuhan mereka. Yang ketiga ada eksplorasi solusi. Mediator akan memfasilitasi mencari opsi-opsi penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kompromi dan kolaborasi dalam menyelesaikan konflik. Kompromi merupakan kedua belah pihak yang saling memberikan konsesi untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Sedangkan kolaborasi, pihak-pihak yang berkonflik bekerja sama untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan konflik tentu yang pertama adalah identifikasi isu. Pahami akar permasalahan dan penyebabnya terjadi konflik. Yang kedua ada mendengarkan aktif. Berikan perhatian penuh dan pahami sudut pandang pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga ada eksplorasi solusi. Kaji beberapa opsi penyelesaian yang dapat diterima oleh sebuah pihak. Yang keempat ada implementasi solusi. Implementasikan solusi yang disepakati dan pantau pelaksanaannya. Itu ada cara mencegah adanya konflik. Yang pertama komunikasi dengan terbuka, membuka dialog jujur dan terjadi terbuka antara pihak yang mengidentifikasi kesalahan sedini mungkin. Pemahaman perspektif,
Memahami sudut pandang dan kebutuhan masing-masing pihak dapat mencegah timbulnya persepsi yang keliru. Lalu pengelolaan emosi, mengembangkan kecerdasan emosional untuk mengendalikan emosi dan menghadapi konflik secara bijak. Yang keempat, ada aturan dan prosedur. Menetapkan aturan dan prosedur yang jelas dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan eskalasi konflik. Yang terakhir, ada kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang dapat mengkoordinasi dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Lalu ada peranan yang dihadirkan dalam penyelesaian konflik. Yang pertama ada peran mediator yang sebagai pihak netral. Dia memfasilitasi komunikasi dan negosiasi. Lalu ada fasilitator yang membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog dan eksplorasi solusi. Yang ketiga ada peran pendengar aktif. Dengan mendengarkan secara cermat, pihak dapat saling memahami kebutuhan dan perspektif masing-masing. Yang keempat ada peran komunikator efektif. Mengkomunikasikan ide-ide dan solusi dengan jelas dan transparan dapat membantu titik temu dalam penyelesaian konflik. Tentu penyelesaian konflik sangatlah penting. Penyelesaian konflik yang efektif meningkatkan komunikasi, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antara individu. Penyelesaian konflik juga membantu menghindari eskalasi permasalahan yang lebih besar. Kesimpulannya, penyelesaian konflik yang efektif memerlukan teknik yang sesuai dengan jenis dan tingkat-tingkat konflik. Dengan menguasai teknik-teknik ini, kita dapat mengelola konflik dengan lebih baik, menjaga hubungan baik, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selesai.